Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kami sampai hari ini. Kembali pagi hari ini, kami rindu untuk hidup kami diisi melalui kebenaran firman Tuhan, biar kebenaran firman-Mu ini yang selalu menjadi pedoman buat hidup setiap kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pengharapan orang benar. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agriba, aku dituduh orang-orang Yahudi. Pernyataan di atas adalah kesimpulan dari seluruh perkataan Paulus dalam pembelaannya di hadapan Raja Agripa. Pada waktu itu, Paulus berdiri dengan berani dan membeberkan duduk perkara yang dia telah hadapi. Pertama-tama, bagaimana Paulus dahulu adalah salah satu dari orang-orang Farisi garis keras yang menganiaya pengikut Kristus. Paulus membeberkan fakta itu demikian. Kisah Para Rasul 26 ayat yang keempat sampai yang kelima. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Kemudian Paulus menceritakan perjumpaan ilahi yang dia alami bertemu dengan Tuhan dalam cahaya terang yang sampai membuat matanya buta beberapa hari. Dan Tuhan yang dia temukan itu menyatakan dirinya dan namanya secara terang-terangan seperti yang dituliskan demikian. Kisah Para Rasul 26 ayat 13 sampai 18. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau
kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh sebab iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Pernyataan kesaksian Paulus ini begitu luar biasanya, sampai-sampai Raja Agripa berkata, Kisah Para Rasul 26 ayat 28 sampai 32. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar. Dari semua kejadian ini, satu perkara yang kita gereja Tuhan bisa tangkap dan belajar dari kisah ini, pembelaan dan penyertaan Tuhan tidak pernah surut dari hidup orang-orang benar. Itulah yang dikatakan Paulus. Namun dalam perjalanan itu, Paulus sekali lagi bersaksi di Kisah Para Rasul 26 ayat 6 sampai 7. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Ketika manusia hendak menghidupi dan melakukan firman Tuhan dengan benar, seringkali hal itu akan membawa kita kepada penghakiman manusia, tekanan, dan bahkan aniaya. Tetaplah bertekun, sebab penyertaan dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas orang-orang benar yang berharap kepadanya. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terus ajari kami hari demi hari bahwa hidup setiap kami ada dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kami itu semua atas perkenanan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.